إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur dan hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan anugerahnya. Lebih-lebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat taufik dan hidayah, dapat menjalankan tugas ibadah ini dengan baik meski sekarang kita masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah virus corona. Namun begitu, sungguh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak dan jauh lebih besar daripada sekedar musibah yang Allah timpakan kepada kita. Hendaknya kita selalu bersyukur agar Allah berkenan menjaga dan menambah nikmat itu kepada kita. Jangan sampai kita kufur nikmat sehingga Allah menimpakan azabnya yang sangat pedih. Salawat, salam dan keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, para sahabat, utamanya al-khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, para nabi dan rasul lainnya, serta segenap umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada, yang mau memegang teguh ajaran Islam ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik mungkin, dengan sesungguhnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia yang fana ini, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali tetap menjadi seorang muslim, memegang teguh agama Islam ini sampai titik darah penghabisan, sampai nafas terakhir menghadap kepada Allah dalam kondisi menjadi muslim. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah atau kepada tali Allah seluruhnya, kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada agama Islam ini secara murni dan konsekuen. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, jangan berselisih, jangan bermusuhan, lebih-lebih di zaman kita ini yang penuh dengan fitnah. Umat Islam hendaknya sadar diri bahwa kita berada di dalam zaman fitnah. Kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Dan kita dilarang bercerai-berai, dilarang berpecah belah. Meskipun kenyataan saat ini umat Islam sedang diuji dengan beragam perpecahan dan permusuhan.
Bagaimana kalau kita berbeda pendapat? Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain menyebutkan, "Wa in tanaza'tum fi syai' fa in tanaza'tum fi syai'in." Jika kalian berbeda pendapat, berselisih dalam segala hal, dalam hal apapun, farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kembalikan perbedaan itu, solusi dari perbedaan, perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian benar-benar mengaku menjadi orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, maksud dari kembalikan segala problem, persoalan yang terjadi di antara kalian, perbedaan pendapat itu, kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-ulama, kata beliau, ulama menyatakan, maknahu, artinya, ilal kitabi was sunnah. Kembalikan kepada kitabullah Al-Quranul Karim, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, tentu menurut pemahaman para sahabat yang diwariskan kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sikap seorang muslim, lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan, hadis yang sudah masyhur di kalangan kita, sering kita baca, sering kita dengar, dari sahabat Al-Irbad ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat yang penuh dengan makna yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, membuat hati kami bergetar. Wadarrafat minhal uyun, membuat mata kami menangis. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Wahai baginda Rasul, seakan-akan ini nasihat terakhir, maka berilah kami wasiat. Qal, beliau memberikan wasiat, usikum bittaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan solusi segala problem. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah memberikan solusi kepadanya, apapun problem itu. Maka takwa merupakan wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada umat Islam, merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kesempatan beliau. Wasam'i wa ta'ah, tetap tunduk patuh kepada pemimpin, jangan memberontak, jangan melakukan bugot atau perbuatan melawan pemimpin yang sah. Hendaknya bersabar atas kondisi yang ada. Kita punya pemimpin yang sah, maka hendaknya kita tetap mendengar dan taat, dalam arti tidak boleh memberontak kepada mereka. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meski seandainya kita diperintah oleh seorang hamba pun, kita diperintah supaya taat kepadanya. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sungguh yang masih hidup sepeninggalku kelak akan mendapati perbedaan, perselisihan yang sangat banyak. Apalagi kita di zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat. Perbedaan, perselisihan itu nyata ada, jamaah. Maka fa'alaikum bisunnati. Solusi sudah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapati fitnah, ketika kita mendapati perbedaan pendapat dan perselisihan yang banyak, pegang teguhlah sunnahku. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Sebaliknya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama, karena agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sudah sempurna, jangan dikurang, jangan ditambah, jangan diganti.
Maka diingatkan jauh-jauh hari oleh Nabi SAW, jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya perkara baru dalam urusan agama atau bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Demikian disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab ke-16. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga wasiat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertakwa, supaya berpegang teguh pada ajaran agamanya, supaya kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam menghadapi berbagai perbedaan. Begitu pula wasiat Nabi SAW supaya bertakwa, supaya tetap taat kepada pemimpin, tentu dalam perkara kebaikan, dan kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidun, serta menjauhi segala bentuk bid'ah dalam urusan agama. Semoga nasihat ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berupaya untuk bertakwa kepada Allah, kita juga dianjurkan supaya banyak-banyak berdoa kepadanya. Doa merupakan senjata, salah satu senjata pamungkas seorang beriman. Doa bisa bermanfaat atas musibah yang telah diturunkan oleh Allah atau yang belum diturunkan. Maka banyak-banyaklah kita berdoa, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertawakal dan berdoa kepadanya. Banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan berusaha memahami isinya, berusaha untuk meningkatkan ibadah kita meskipun dalam kondisi sangat terbatas, tidak seperti hari-hari biasa. Namun begitu, hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita kerjakan. Dan dengan doa pula, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan negeri kita ini kemakmuran, keamanan, dan menjadikan penduduknya orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang-orang yang mengikuti agama Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula Allah memberikan taufik dan bimbingan kepada para pemimpin dan umat Islam ini seluruhnya, dan semoga Allah segera mengangkat wabah virus ini dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin umumnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya dzal jalali wal ikram bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala al-islami wa sunnah warzuqna husnal khatimah. Allahumma waffiq wulati umurina wa ummatal islam ila ma tuhibbuhu wa tarda. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.